Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian GKI Kebonjati. Dan masih dalam rangka bulan keluarga, kita akan merenungkan tema-tema seputar keluarga. Dan hari ini kita akan merenungkan tema mendampingi anak dalam belajar, terutama di masa pembelajaran jarak jauh. Bagian Alkitab yang kita baca diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita mencermati keadaan di sekitar kita, banyak peristiwa-peristiwa mengenaskan yang terjadi sebagai akibat karena ketidakharmonisan relasi di dalam keluarga. Misalnya, yang paling parah pernah ada kasus seorang anak laki-laki yang tidak menyesal telah membunuh ayah kandungnya. Alasannya karena ia marah melihat sikap ayahnya yang selalu menyiksa ibu yang dicintainya. Peristiwa ini menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonisan hubungan suami istri juga bisa berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Setiap orang tua tentunya pasti menginginkan anak-anaknya taat dan hormat kepada mereka. Namun keinginan itu hanyalah ambisi orang tua semata kalau anak-anak tidak dididik dan diberitahu caranya. Agar keinginan ini menjadi proyek keluarga, Paulus memaparkan tugas orang tua. Pertama, orang tua, khususnya ayah, dan tentunya bersama dengan ibu, bertugas mendidik, karena ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab juga terhadap pendidikan anak-anaknya, bukan hanya yang menjadi tugas seorang ibu. Mendidik anak bukan tugas yang mudah, sehingga Paulus memperingatkan supaya didikan orang tua tidak menimbulkan amarah bagi anak-anaknya, seperti yang tertulis dalam ayat 4 yang kita baca. Anak tidak bisa kita buat seperti robot yang hanya menerima dan mengerjakan hal-hal yang diinginkan orang tua. Maka itu sebagai orang tua, hendaknya kita memperlakukan anak-anak kita seperti Yesus memperlakukan umat yang Ia kasihi. Dan dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, tidak jarang sebagai orang tua kita memiliki peran yang dituntut cukup besar supaya situasi belajar anak di rumah tetap menyenangkan. Orang tua mesti memahami bahwa situasi yang dihadapi saat ini adalah situasi bersama yang membutuhkan kerjasama dan kesabaran. Anak-anak perlu diberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dengan proses belajar yang sedang dijalaninya. Dan kesadaran itu dilakukan dengan tidak mau memberi pengertian melalui komunikasi yang baik, bukan dengan kemarahan yang kadang-kadang lebih sering menimbulkan sakit hati di dalam diri anak-anak, dan tak jarang mereka akhirnya menganggap belajar itu sebagai sesuatu yang memberatkan dan tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, sudah ada beberapa tips yang bisa kita lakukan selama pembelajaran jarak jauh yang saya sarikan dari sahabat saya, Ibu Lida Francisca dari GKI Rawamangun, yang pernah mengirim melalui WA, yang cukup baik menurut saya sebagai orang tua ketika dia juga mempersiapkan anak-anaknya di masa pembelajaran jarak jauh, seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama yang perlu adalah bagaimana anak-anak diajarkan tentang keteraturan. Kita minta anak untuk menyiapkan buku pelajaran sejak malam hari. Kalau perlu, masukkan dalam tas semua perlengkapan sekolah seperti kita mau berangkat sekolah. Jadi pada saat jam pelajaran, walaupun itu melalui pembelajaran jarak jauh, anak tidak bolak-balik mencari buku dan sebagainya. Yang kedua, persiapkan bekal selama sekolah. Siapkan semua bekal untuk sekolah sejak pagi. Dan ini sangat penting buat orang tua yang work from home, supaya saat jam istirahat mereka tidak mengganggu kita untuk minta makan dan kita bisa bekerja dengan tenang. Yang ketiga, makan bersama. Biasanya pembelajaran jarak jauh selesai jam 13. Jadi sempatkan makan siang bersama. Dan ini mungkin pengalaman yang mungkin sulit didapat oleh anak-anak kalau mereka online, kalau situasinya tidak pandemik. Jadi nikmati kebersamaan di meja makan bersama dengan mereka sambil ngobrol seputar kendala-kendala mereka saat PJJ. Dan itu akan membangun komunikasi yang cukup baik. Yang keempat, menjaga kesehatan mata dan tubuh. Untuk anak-anak yang PJJ online, dan itu full seperti anak-anak yang remaja dari jam 6.45 sampai 13 biasanya, berikan aturan baru. Selesai sekolah, mereka tidak boleh langsung nonton TV atau pegang HP. Terutama ini untuk anak yang sudah remaja. Berikan penjelasan bahwa mereka sudah kurang lebih 6 jam di depan layar komputer, mata dan tubuh mereka perlu istirahat. Setelah 3-4 jam istirahat, baru mereka boleh diizinkan untuk nonton TV atau membuka HP, sekedar memeriksa tugas melalui WA, bukan hanya sekedar main game. Dan kalau main game mungkin kita juga bisa buat aturan supaya tidak menghabiskan waktu untuk bermain game.
Yang kelima, olahraga bersama. Ajak anak-anak tetap berolahraga meskipun dalam masa PJJ. Waktunya bisa diatur sesuai dengan kesempatan keluarga. Ya, biasanya sambil berjemur atau sore hari, tergantung keluarga. Yang keenam, ajarkan mereka menghargai orang lain. Mari mengajak anak untuk bisa menghargai guru dengan merespon tetap semangat saat mereka sedang belajar. Terutama anak remaja, ini menjadi sulit, sebab banyak dari mereka menutup kameranya dan mereka tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Ajar mereka untuk menghargai orang lain. Yang ketujuh, ajarkan mereka tanggung jawab dan bersikap positif. Mengajak anak untuk tetap bertanggung jawab dan selalu positif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan deadline yang ditentukan. Beri mereka support, beri mereka dukungan supaya di tengah kondisi yang membuat mereka kadang-kadang malas melakukan sesuatu, mereka tetap mau menyelesaikan tugas dan deadline-nya dengan baik. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam mendampingi anak-anak selama PJJ. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi saudara sekalian, dan tips ini juga bisa dibagikan kepada keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin.